Halo semuanya, welcome to Podcast podcast Suara Suara Harian Harian Sekolah. Balik lagi nih bareng aku Hasbi yang bakal nemenin kalian santai tapi nancep di kepala. Dan hari ini aku nggak sendirian. Udah ada temen yang vibes-nya selalu produktif tapi tetap santai. Halo Kori. Halo semuanya, halo teman-teman podcast Suara Harian Sekolah. Perkenalkan dulu ya, nama aku Mauludi Karin Aulia. Kalian bisa manggil aku Korin aja deh biar kita lebih santai nih. Semoga kalian semua dengerinnya sambil rebahan tapi tetap dapat faedah ya. Karena hari ini kita bakal bahas sesuatu apa nih, Bi? Kita akan bahas sesuatu yang super duper deket banget sama kehidupan Gen Z. Apa tuh, seru banget? Ya, kita akan bahas gimana sih caranya keluar dari zona nyaman tanpa drama dan tanpa stres. Oke, jadi kita membahasnya cara keluar dari zona nyaman ya, Ya, benar nggak? betul Oke. sekali. Apa tuh? Oke, Rin. Menurut kamu kenapa sih zona nyaman itu kayak kasur pas pagi-pagi mau bangun tapi gak jadi-jadi gitu loh. Kayak males gitu Ya. ya, bener banget. Ya karena apa sih? Karena enak, Pi, nyaman aja gitu. Otak tuh kayak suka sesuatu yang nggak ngerepotin sama sekali, bener nggak? Bener banget. Jadi tuh kayak kalau kita nyantai, ya mau ngapain lagi? Nggak usah kayak effort, bener nggak? Kita tuh mikirnya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi, bener. Ya, bener banget. Tapi kadang nyaman itu gak selalu bikin kita maju kan, Rin? Bener sih. Apalagi ini ya, kalau kita ngestak, kayak ngerasa tuh kita baik-baik aja, tapi sebenarnya tuh kita nggak berkembang sama sekali kalau kita tetap di zona nyaman itu. Nah, gitu. Gini, Rin. Kalau kita seumpamanya mau keluar dari zona nyaman ya, Mm-mm. kita tuh harus mulai dari yang mana dulu sih biar enak gitu loh. Yang pertama, jangan bilang mulai besok ya, karena itu udah klise banget. Mulai dari hal-hal yang paling gampang dulu deh. Yang aku terapin selama beberapa tahun ini nih, aku menerapkan 2 rules minute. Jadi 2 menit pertama. Aduh, maaf banget ya belibetan nih. Santai aja. Oke. Karena ini podcast pertama aku sih, Oh, iya. gitu. Kayak lakuin aja, lanjut ya. Lakuin aja sesuatu yang mulainya tuh cuma 2 menit doang. Dan yakin sama diri sendiri kalau 2 menit itu bakal jadi 20 jam, 2 jam, 2 hari gitu. Itu sih yang paling penting. Iya, betul. Aku juga dulu pernah nyoba sih dan bener-bener banget itu. Awalnya kita tuh cuma coba sekitar 5 menit tuh. Lama-lama juga ketagihan juga gitu. Contohnya gimana tuh? Ya kayak bersih-bersih meja ya, yang awalnya cuma bersih-bersih meja. Ah, ini kotor nih, bersihin ah. Lama-lama kok pengen bersih-bersihin lagi gitu. Keren sih, keren. Itu bener banget guys. Otak tuh suka momentum. Begitu dia mulai, dia pasti mau maju, mulai terus gitu. Betul sekali. Tapi Rin, banyak yang sebenarnya orang itu bukan malas. Oke, Tapi jadi apa? kayak menurutku itu orang-orang itu cuma overthinking aja gitu. Setuju banget. 100% aku setuju banget. Banyak banget yang mikir tuh terlalu jauh gitu. Padahal yang harusnya ya mulai aja dulu dari satu langkah yang kecil hari ini. Kayak bangun pagi, beres-beres kamar, terus keluar, sapa orang-orang yang kalian temuin. Overthink itu kayak cuma hal yang lewat aja, padahal itu nggak kejadian beneran gitu guys. Jadi mulai dulu, yang paling penting itu. Ya, betul sekali. Omong-omong soal langkah kecil nih Rin, Apa tuh? menurut kamu circle itu ngaruh nggak sih di kayak perubahan gitu? Oke, berat ya kalau ngomongin circle, karena jujur dari SMP aku tuh emang udah ada circle dan udah ganti sampai berapa kali tuh pernah, sampai aku nemuin beberapa circle yang benar-benar kayak positive vibe banget. Oke, aku cerita sedikit boleh nggak? Ya, silakan. Oke, jadi yang pertama tuh ya Di, aku itu waktu SMP pernah ada di circle yang benar-benar setoksik itu. Kayak ngerjain tugas itu nggak pernah, terus bukan nggak pernah sih, kayak males-malesan, kayak nanti aja deh, ngapain selalu ngerjain tugas, nanti aja sama kita aja bareng-bareng. Ya akhirnya apa? Nggak ngerjain, terus waktu mau ngumpulin ya harus nyontek gitu. Dan yang kedua, aku ada di circle yang kayak
males-malesan biasa aja, kayak nggak peduli sama lingkungan. Dan yang aku ngebuat kayak ya ampun kok gini banget ya, aku tuh akhirnya sadar kalau circle-circle kayak gini tuh nggak sehat nih buat aku. Jadi aku langsung nih cari circle yang bener-bener sepositif vibe itu, bener-bener harus itu. Jadi kayak cari aja tempat kamu yang mendukung semuanya, segala sesuatunya jadi berharga. Ngerjain tugas itu harus, terus kayak bersosialisasi. Penting banget bersosialisasi guys. Ingat ya, kalau kalian introvert apalagi, jangan ngerasa sendirian. Di sekitar kalian itu banyak orang, tapi kalau kamu yang merasa sendiri, kamu yang salah, coba deh kamu ajak ngomong sebelah kamu dulu deh, atau depan kamu, gitu. Oke, gitu sih kalau menurut aku. Kalau kamu ada nggak pernah di circle yang benar-benar toxic gitu? Ya kalau gimana ya, circle yang toksik yang dulu itu sebenarnya ya cukup lumayan parah sih menurut aku. Kenapa tuh? Karena kan ya sama juga waktu SMP kan, waktu SMP kan masih anak-anak gitu kan. SMP itu masa-masa gimana ya, kayak mencari jadi diri kita sih, kayak anak-anak gitu ya, masih gitu. Remaja menuju dewasa ya. Emang gitu ya? Iya mungkin ya. Jadi kayak aku itu bener-bener gak bisa pilih teman, gak bisa pilih circle gitu, sampai bener-bener rusak gitu. Tapi bener, bentar deh aku tanya, kamu sekarang udah berubah kan Ji? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah. Udah kan? Alhamdulillah. SMK juga harus berubah dong. Ya dong. Kan udah mulai dewasa nih, udah mau bikin KTP ya. Udah ya? Udah dong. Udah. Keren banget. Tuh apa lagi nih? Apa lagi kita bahas apa lagi nih? Ya kalau bahas apa ya? Aku mau tanya satu lagi. Apa boleh tuh? Gimana sih caranya biar rutinitas itu gak garing-garing banget gitu loh? Rutinitas biar gak garing-garing banget. Tips dari aku kali ya. Ya, tips. Oke, boleh. Kalau aku sendiri nih, aku udah terapin ini mulai dari SMP sih. Jadi, kalau kalian kayak ngelakuin 1 jam aktivitas, kayak belajar 1 jam atau ngelakuin apapun 1 jam, kasih reward deh kecil-kecilan aja, kayak 10 menit nonton TikTok atau 10 menit buat TikTok gitu. Kalau kalian ngelakuinnya 3 jam, lumayan kan 30 menit itu. Nah itu juga buat adik-adik kalian tuh, tips banget buat adik-adik kalian. Karena aku tuh punya adik adik aku tuh benar-benar kayak ketergantungan banget sama handphone. Apa-apa tuh mesti handphone terus. Kan aku sebagai kakaknya kan jadi kurang aware gitu ya, kan kasihan kalau anak kecil SD mainnya handphone terus, bener gak? Jadi aku terapin ke dia kayak, kalau kamu mau main HP, syaratnya itu kamu harus ngelakuin sesuatu dulu, kayak belajar selama 2 jam, kamu bisa main HP selama 30 menit, dan itu works banget. Dia jadi suka belajar, dan dia ranking 1 loh sekarang. Keren banget kan? Kamu punya adik ya, Bi ya? Punya cewek tau. Siapa? Luli gak sih namanya? Salah. Siapa tuh? Namanya Zizi. Oh iya, Zizi, aku pernah ketemu kemarin. Itu tips buat adik kamu juga, terapin di rumah. Bisa aku terapin. Oke, kalau kamu sendiri nih, tips dari kamu gimana sih? Kayak tadi, biar rutinitas tuh nggak boring banget. Kalau menurut aku sih rutinitas biar gak boring-boring banget ya. Biasanya sih aku pergi ke kayak kafe gitu, biar nugas-nugas biasa ke kafe gitu loh. Biar bagus, enak gitu loh. Ajak aku dong kapan-kapan ya. Pasti, aku soalnya jarang banget guys WFC. Enggak sih, kalau kita apa ya? Belajar di kafe kali ya. Nugas di kafe, bener gak? Bener banget. Iya. Kita kapan-kapan gak ya, Bi ya? Boleh calling-calling. Malam minggu depan. Oke, setuju. Siap. Nah, sekarang Nirin, bagian favorit aku ini. Apa? Bagian favorit aku ini pertanyaan yang bikin netizen atau narasumber mikir keras nih. Aku dong. Iya. Apa tuh? Aku mau tanya, kalau ada yang lagi ngerasa hidupnya ngestak atau bingung mulai dari mana dan ngerasa nggak maju-maju, apa pesan penting yang ingin kamu sampaikan? Mikir dulu boleh nggak?
Enggak boleh dong, banget. enggak dong. Oke, pesan buat teman-teman para pendengar podcast Suara Harian Sekolah nih ya. Buat teman-teman siapapun itu ya, terutama anak-anak Gen Z. Pesan aku simple aja sih. Buat kalian semua tuh jangan nunggu momen yang sempurna. Mulai aja dulu meskipun kecil, 1 langkah aja udah lebih bagus. Daripada 0 langkahnya, mending kalian mulai 1 langkah. 1 langkah aja, drill 1 langkah. Karena kalau kita mulai dari 1 langkah aja ya, itu pasti bakal lanjut nih sampai ke langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat sampai kita menuju kepuasan kita gitu daripada 0. Bener nggak? Iya, kan dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Bener banget, dalam banget sih, itu keren banget. Kalau dari kamu sendiri apa nih? Aku mau tanya juga boleh ya Nur? Ya. Apa ya? Apa? Kalau pesan dari aku sih cukup berubah aja, jangan nunggu. Ya sama ajarin aja sebenarnya sih, nggak ada saran sih. Kalau kok nggak ada saran, harus ada saran dong. Mungkin aku lanjutin ya teman-teman ya. Berubah aja, bener. Berubah dari diri sendiri. Jangan nungguin orang lain. Apalagi circle yang kayak tadi, circle toxic. Cepet-cepet deh kalian keluar dari circle-circle yang kayak nggak ngedukung buat masa depan kalian tuh. Hus. Udah Jauh-jauh, pulang aja, jauh-jauh. pulang. Gitu. Oke Rin, semoga yang lagi dengerin dapat energi dari kita semuanya. Amin. Oh ya, tadi yang kita ngobrol itu jadiin klip ya nanti ya. Oh iya, Seru banget pasti, itu. pasti. Ha-ha. Dibuat kata-kata hari ini. Bener, kalian harus bikin ya nanti ya potongannya di TikTok ya. Ya semuanya yang ada di sini harus motong terus masukin TikTok biar viral, biar trending kan kita Bi. Jelas itu. Jelas banget. Oke semuanya, makasih banget ya udah dengerin kita hari ini. Dan makasih juga ya buat Kori. Sama-sama, terima kasih Hasbi sama tim semuanya udah diundang di podcast Suara Harian Sekolah ini. Keren banget, harus nonton episode berikutnya ya, harus banget. Harus. Karena jos jis ya, jos jis. Jis. Makasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jaga diri, jaga mood, dan jangan lupa kamu berkembang kok, pelan tapi jalan. Bye bye semuanya. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.